Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferdi dengan NIM 6404250006 kelas KSI 2B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai logika matematika dasar penalaran diskrit. Di sini kita akan mempelajari hukum-hukum logika, apa itu ekivalensi logika, serta dua cara untuk membuktikan kesetaraan dan pernyataan majemuk, yaitu menggunakan tabel kebenaran dan transformasi hukum logika. Materi ini disusun dengan contoh langkah demi langkah agar mudah dipahami. Mari kita mulai dengan memahami apa itu hukum logika. Secara sederhana, hukum logika adalah aturan yang sah dan baku yang digunakan untuk menyederhanakan atau mengubah bentuk pernyataan logika tanpa mengubah nilai kebenarannya. Selanjutnya, apa gunanya mempelajari ini? Yaitu, hukum logika sangat berguna untuk proses pembuktian pernyataan, menyederhanakan rumus yang panjang, merancang rangkaian elektronik, hingga memeriksa kebenaran kode program. Baik, selanjutnya kita bahas istilah ekivalensi logika. Ekivalensi logika berarti dua pernyataan majemuk memiliki nilai kebenaran yang sama persis untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari unsur-unsur penyusunnya. Cara paling mudah untuk mengeceknya adalah dengan membuat tabel kebenaran. Jika kita bandingkan kolom hasil dari kedua pernyataan tersebut dan nilainya sama di setiap baris, maka keduanya dikatakan ekivalen. Simbol yang digunakan untuk menuliskan ekivalensi ini adalah tanda garis 3. Jadi, jika pernyataan P setara dengan Q, kita tulis P garis 3 Q. Baik, selanjutnya ada dua metode yang sah untuk membuktikan ekivalensi logika. Yang pertama, menggunakan tabel kebenaran. Kita tuliskan semua kemungkinan nilai benar atau salah dari setiap variabel. Jumlah barisnya mengikuti rumus 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah variabel. Jika hasil akhirnya sama, berarti terbukti ekivalen. Dan yang kedua, menggunakan hukum logika. Kita ubah bentuk salah satu sisi pernyataan menggunakan hukum-hukum logika yang sudah disepakati hingga bentuknya sama persis dengan sisi lainnya. Cara ini lebih ringkas dan cepat jika pernyataannya sudah cukup panjang atau rumit. Kedua cara ini sama-sama sah dan bisa dipilih sesuai kebutuhan. Baik, kita mulai ke contoh yang pertama dengan hukum komutatif. Hukum ini menyatakan bahwa urutan penulisan tidak mengubah hasilnya. Kita buatkan tabel variabel P dan Q terlihat di kolom hasil. Baik P dan Q maupun Q dan P nilainya sama persis di semua kondisi, jadi terbukti ekivalen. Yang kedua itu kita bukti dengan hukum logika. Ini adalah sifat dasar operator logika dan yang memang bersifat komutatif. Jadi kita bisa langsung menerima bahwa urutan P dan Q dapat ditukar tanpa mengubah makna. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, adalah hukum De Morgan yang sering dipakai untuk memindahkan tanda negasi ke dalam kurung. Baik, yang pertama kita buktikan dengan tabel kebenaran. Kita hitung nilai dari tidak P atau Q di satu sisi dan tidak P dan tidak Q di sisi lain. Hasil perhitungannya terlihat identik di setiap baris tabel. Selanjutnya penjelasan hukumnya. Aturannya mudah diingat. Negasi dari atau berubah menjadi dan masing-masing pernyataan di dalamnya ikut dinegasikan. Begitu pula sebaliknya. Negasi dari dan berubah menjadi atau. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu mengubah bentuk implikasi menjadi bentuk disjungsi. Ini sangat penting dipakai dalam menyederhanakan. Baik, yang pertama kita buktikan dengan tabel kebenaran.
Bandingkan kolom hasil dari P, Q dan tidak P atau Q. Terlihat jelas nilainya sama untuk semua kemungkinan. Logikanya, pernyataan jika P maka Q secara logika setara dengan tidak P atau Q. Bentuk ini sering lebih mudah untuk diolah dibandingkan bentuk implikasi aslinya. Baik, selanjutnya sebagai kesimpulan, kita sudah mempelajari dua alat penting dalam logika matematika. Yang pertama, tabel kebenaran, yaitu memberikan bukti yang sangat jelas dan pasti untuk semua kondisi. Yang kedua, hukum logika membantu menyederhanakan dan membuktikan dengan cara yang lebih singkat dan efisien. Untuk melatih pemahaman, kita bisa mencoba membuktikan sebagai pernyataan menggunakan kedua cara ini dan membandingkan mana yang lebih cepat dan mudah dipahami. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.